Oke, kita akan masuk ke bab atau pasal yang baru, yaitu yang judulnya ini, turunan implisit. Coba kita lihat dulu apa ini. Nah, baik, coba perhatikan grafik dari ini. Ya, grafiknya kalian nggak usah bikinnya karena ini fungsinya juga implisit, susah. Diberikan grafiknya ini yang merah. Nah, kemudian grafik ini melalui titik 2,1. Coba bener nggak ya? Kalau Y-nya 1, ruas kiri 8. Kalau X-nya 2, ruas kanan juga 8. Berarti 2,1 pada grafik yang merah. Nah, kita akan menghitung kemiringan garis singgungnya di titik 2,1. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, bagaimana menghitung kemiringan garis singgung ini? Ya, harus pakai turunan fungsi dy dx di titik 2,1. Tapi ngitung dy dx dari ini gimana? Nah, ini dikamakan fungsinya dalam bentuk implisit. Tentunya kalau ada implisit, ada yang eksplisit ya. Nah, kalau ada kata bentuk implisit, ada yang eksplisit. Fungsi yang disebut eksplisit tuh seperti yang udah dikenal di pasal-pasal sebelumnya. Yang bentuknya seperti ini. Y sama dengan fx. Ini namanya fungsi dalam bentuk eksplisit. Cirinya ruas kiri hanya Y saja. Ruas kanannya ekspresi yang hanya memuat X saja. Ya, yang lalu misalkan Y sama dengan 2 sin X kuadrat gitu ya. Itu eksplisit. Yang implisit itu yang di luar ini. Misalnya, XY ditambah Y pangkat 3 sama dengan 2X. Atau yang ini aja. Nah, ruas kirinya kan bukan Y aja. Meskipun ruas kanannya hanya X aja. Bisa juga yang lain, misalkan sin XY sama dengan 1. Nah, ini implisit. Pokoknya yang di luar ini, itu implisit. Ya. Nah, kalau yang implisit, gimana mencari turunannya? Mencari dy dx-nya. Oh ya, sebelum mencari turunannya, sebuah fungsi implisit selalu bisa ditulis dalam bentuk ini. Caranya ya ruas kanannya pindahkan ke kiri. Sehingga di ruas kanan ini hanya memuat, di ruas kiri memuat ekspresi dalam XY, ruas kanannya 0. Sebenarnya dipindah ruas juga nggak terlalu perlu nanti. Pokoknya X dan di luar fungsi yang eksplisit gitu ya. Nah, bagaimana menentukan dy dx dari sini? Nah, caranya ini, pedomannya. Misalkan Y fungsi dari X dalam bentuk implisit. Untuk mendapatkan dy dx, itu turunkan kedua ruas. Jadi turunkan ini, turunan ini terhadap X dengan mengingat Y bukan variabel bebas, tetapi bergantung pada X. Bingung kan? Kita lihat ke contoh dulu supaya nggak bingung. Sebentar, ini bekas tadi saya hapus dulu. Nah, kita lihat contoh dulu. Ini nanti, yang bawahnya nanti. Saya ambil contohnya. Ini polanya harus ditangkap. Kalau polanya nggak dapat, nanti jadi susah menurunkan implisit. Sebenarnya menurunkan implisit itu mirip aja dengan aturan rantai. Jadi saya ulang dulu ke yang aturan rantai. Gini. Oh ya, di soal ini ditanya dy dx-nya berapa. Nah, kita lihat kemarin. Kalau saya punya G sama dengan fungsi U.
U-nya sendiri fungsi X, misalkan apa? Sin X, misalkan. Maka menghitung dx gimana? dg du, ya turun ke U dulu, dikali du dx. Atau ini 3U kuadrat dikali cos X ya. Gitu. Nah, sekarang kalau saya punya fungsi H, Y-nya sendiri fungsi dari X ya. Y-nya bergantung ke X. Maka DH dx gimana? Pakai rumus kayak di atas ya. Rumusnya dulu. DH dy turun ke Y dulu, baru Y-nya turun ke X kan? Gitu? Ah. DH dy apa? 3Y kuadrat dy dx. Ya boleh dy dx atau Y aksen X sama aja ya. Ya atau karena Y-nya belum diberikan rumusnya, ya dy dx aja. Nah, sama sekarang untuk soal ini. Untuk soal ini, caranya kita turunkan kedua ruas terhadap X. Baru simbol, ini baru simbol ya. Turun ke X dari 0, gitu. Paham? Nah, Y pangkat 3, Y ini fungsi dari X, Y-nya. Kayak ini persis kan? Kayak yang ini. Atau yang ini sama aja. Jadi Y pangkat 3 diturunkan ke X jadi apa? Hah? Turun ke Y dulu, kayak yang ini. Yang ini sama. 3Y kuadrat kali turunan si Y-nya. dy dx. Y turun ke X mah, langsung aja. dy dx ya. Y turunin ke X. X, kalau X sendiri, ya udah 3X kuadrat aja. Gitu ya. Sama dengan 0. Bisa dipahami? Itu yang ada Y-nya yang perlu hati-hati. Begitu diturunkan ke Y, kali dy dx. Yang ini juga sebenarnya sama aja perlakuannya. Bisa Y pangkat 1 diturunkan apa? Y pangkat 1 menjadi Y pangkat 0 ya. Y pangkat 0 kan 1 kali turunan ini. dy dx. Ya kalau cuma Y langsung aja dy dx itu. 0. Nah dari sini saya susun dy dx-nya sama dengan apa? Yang nggak ada dy dx-nya ini dibagi 3y kuadrat ditambah 7. Ini dikeluarkan dulu dy dx-nya. Yang ini pindah kanan dibagi yang ini nanti faktornya. Hasilnya ada y-nya biarin aja. Asal usulnya juga implisit, ya turunannya juga implisit. Gitu. Paham? Ya. Jadi dy dx ini boleh ditulis y aksen. Y aksen, y aksen. Nah, saya balik ke contoh berikutnya. Mau yang mana? Pilih. Tadi dibahas 3, ya udahlah samain aja. Ini saya bahas. Ini sengaja saya kosongkan karena nanti mau diisi turunan 2-nya di atas ya. Jadi ini agak bawah. Sama pertanyaannya, tentukan dy dx. Coba. Caranya simbolkan dulu sama saya. Sama dengan dx dari 0 gitu kan. Nah ini perkalian. Pakai rumus perkalian. U kali V sama dengan U aksen V ditambah apalah gitu ya. Jadi apa turunannya? 3x kuadrat. Yang satunya lagi tetap kan. Ditambah X pangkat 3-nya tetap. Kali turunan Y pangkat 4 apa? 4Y pangkat 3. Jangan lupa kali dy dx.
Kayak U pangkat 4 turunannya 4U pangkat 3 kali DU DX gitu ya. Cuma ini Y. Pokoknya kalau Y yang diturunkan kali DY DX. Ingatnya itu. Minus 0. Ini kan 1 diturunkan jadi 0. Ruas kanan 0 diturunkan 0. Nah, saya dapatkan lagi DY DX ya. Sama dengan apa? Min 3X kuadrat Y pangkat 4 dibagi X pangkat 3 kali 4 Y pangkat 3. Ya, mau ada yang dicoret boleh ya. Sederhanakan lagi boleh. Paham nggak? Kenapa min? Hah? Kenapa ada min? Kan ini dipindah ruas ke kanan. Oh. Dibagi ini. Ya. Yang baru datang sini. Enak aja. Soal berikutnya lagi satu. Yang ini aja. Yang C. Supaya polanya meresap. Ini saya kosongkan karena nanti mau ngitung turunan 2-nya sengaja. Tapi turunan 2 nanti penjelasannya setelah ini. Kembali ditanya nilai DY DX. DY DX berapa gitu ya. Nah, kembali saya simbolkan dulu ruas kiri mau saya turunkan ke X. Supaya rada gampang, ini saya nulisnya gini. Sin XY kuadrat pangkat setengah. Sama aja kan? Turunkan ke X, ruas kanannya juga. Oke. Ini kita seolah-olah punya U pangkat setengah di kiri kan? Turunannya apa? Setengah sin XY kuadrat pangkat apa? Min setengah kali turunan dalamnya kan? Rantai. Tuh, belum dihitung, baru disimbolkan. Gitu kan? Ruas kanan si 0. Ini sama aja dengan setengah U pangkat min setengah kali U aksen gitu ya, DU DX. DU DX. Nah, DU DX-nya belum dihitung. Oke, hitung lagi. Setengah sin XY kuadrat pangkat min ini pangkat setengah saya ke bawahkan aja ya. Akar sin XY kuadrat karena itu udah nggak diubah-ubah lagi. Sin dari sesuatu. Paling luarnya sin, turunannya cos kan? Kali turunan dalamnya lagi baru disimbolkan yang dalamnya. Kalau di ujian mah mau langsung boleh ya. Langsung sebaris juga nggak apa-apa. Capek kita copy paste lagi baris berikutnya. Nah, gitu. Turunan ini apa? Perkalian. Perkalian berarti menjadi turunan yang depan 1 kali Y kuadrat ditambah X-nya tetap Y kuadrat turunannya apa? Jangan lupa kalau turunin ke Y kali DY DX ya. Atau kali Y aksen juga boleh. Kali Y aksen boleh, kali DY DX boleh. Nah, dari sini tinggal kalian susun sendiri DY DX-nya sama dengan titik-titik. Kalikan 1 per 1 atau apalah. Kagak tahu. Coba langsung apa ya? Ruas kanannya berapa? Menjadi apa? Min Y kuadrat ya. 2XY sama dengan min Y per 2X katanya. Kalau nggak percaya hitung ya, ini saya melompat. Karena ininya nanti memang habis gitu ya. Kedua ruas kita bagi aja dengan ini. 0 dibagi ini
Ini habis. Tinggal yang ini aja. Galuh, paham nggak? Mana sih Galuh? Tadi saya pagi. Hah? Pagi, Pak. Oh, Galuh tuh pagi 37. Iya. Aduh, sampai lupa. Kenapa bisa lupa ya? Kan tinggal di Sekarang kita akan hitung turunan keduanya ya. Untuk turunan kedua, ini mencari ini. Kita tulis turunan pertamanya dalam bentuk seperti ini. Maksudnya apa? Kita lihat ke contoh yang pertama. Bolak-balik jadi saya jelasinnya. Ini. Nah, saya bersihkan dulu sebentar ini. Nah, kita tulis ini. Ini yang dimaksud dengan fungsi ekspresi G yang memuat X, ada Y-nya, ada Y aksennya kan? Tuh, ada X-nya, ada Y-nya, ada DY DX. DY DX Y aksen. Sama dengan 0. Oke, kita tulis gitu fungsi G. Lalu turunkan terhadap X. Dengan mengingat Y dan Y aksen itu bergantung ke X. Jadi kita turunkan terhadap X. Simbolkan dulu. Turunkan terhadap X. 3Y kuadrat DY DX. 7 DY DX. Min 3X kuadrat. Ruas kanan juga turunkan terhadap X. Meskipun konstanta aja. Oke. Nah, coba turunkan terhadap X sebagai perkalian ini. Hasilnya apa? 3Y kuadrat diturunkan menjadi 6Y DY DX. Itu yang strip pertama ya. Dikalikan DY DX. Jangan bingung, tulis aja ikuti. U aksennya ini kali V ditambah UV aksen, berarti ini tetap. Ini diturunkan apa terhadap X? Turunan 2 kan? Nah, dipahami nggak? Coba dihayat-hayati dulu. di kuadrat. Ini mah beda. Yang kiri mah DY DX kali DY DX. Nanti hasilnya ya DY DX pangkat 2. Kalau yang ini turunan 2 dari Y. Coba sekali lagi. Ini kita pandang sebagai U kali V. Kan perkalian itu turunan U kali V ditambah U kali turunan V. Nah, U diturunkan ini 3Y kuadrat menjadi 6Y kali DY DX. Gitu ya. Kayak ini aja 3U kuadrat kan turunannya 6U kali DU DX. Nah, ini sama cuma Y yang tadi. Oke, paham? Kali V. Ditambah, sekarang ininya tetap, U-nya tetap. Kali ini, DY DX diturunin lagi ke X. Jadi turunan 2. Nah, dari situ tinggal disusun aja. Yang ada turunan 2-nya. Kali apa? 3Y kuadrat ditambah 7 gitu ya. Yang nggak ada turunan itunya. Apa? 6Y DY DX kali DY DX itu DY DX pangkat 2 ya. Bukan turunan 2 ya. DY DX pangkat 2. Min 6X. Nah, dari sini saya dapatkan turunan 2-nya. Min 6Y. Ah, sekarang nulisnya mau gini aja lebih pendek ya. Tambah 6X per turunan 2 ya. Salah. Kumaha sih? 3Y kuadrat ditambah 7. Oke? Ini ya aksen sama DY DX sama aja.
Yang ini tadi mau dicari turunan 2-nya ya. Turunan 1-nya tadi udah kita hitung. Kembali kayak tadi. Jangan menghitung turunan kedua dari hasil pembagian ini. Karena pembagian itu kan rumusnya lebih rumit. U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Rumit. Ngitung turunan 2-nya kalau implisit dari yang sini. Jadi turunkan 3x kuadrat. Saya baru simbolkan ya. 4-nya saya taruh di depan ya. Sama dengan 0. Turunkan juga ya, tapi 0 juga turunannya. Nah, kita hitung. Yang kiri ini sebagai perkalian lagi. Hasilnya apa? Kali DY. Coba yang ini dulu, paham nggak turunannya yang bawah? Baru yang ini. Kalau nggak paham tanya segera, jangan diam aja. Kribo, paham nggak? Kribo, paham nggak? Benar. Tanya kalau nggak paham, jangan diam aja. Kegampangan? Ya, bagus lah kalau kegampangan. Nanti ujian dapat 100. Ditambah, ini saya kurung ya, supaya bahwa ini yang pertama ini. Nah, ini tiga suku ya perkaliannya. Ya dikelompokkan dua-dua. Saya kelompokkan ini dan ini. Jadi, apa? 12x kuadrat dikalikan pinggirnya, sisanya. Ditambah yang ini tetap, gitu kan? Kali turunan. Agak rumit. Nanti nuruninnya baru disimbolkan. Kalau di ujian udah terbiasa boleh langsung ya. Ini kurang. Kurung. Gitu? Tulis ulang. 3 kali 4, 12x kuadrat Y pangkat 3 DY dx. Ditambah 12x kuadrat Y pangkat 3 DY dx. Ditambah 4x pangkat 3. Nah, ini udah nggak usah dikurung. Kali yang ini kita turunkan. Jadi apa? 3y kuadrat. Kalau y yang diturunkan jangan lupa kali dy dx dikalikan dy dx. Ditambah 3y kuadratnya tetap. Dy dx diturunkan jadi apa? d2y dx kuadrat. Hah? 3y pangkat 3. Ini tetap kali turunan yang itu ya. Sebelahnya. Diamat-amati kalau ada bagian yang nggak tahu, tanya. Sisanya bawahnya tinggal menyederhanakan d2y dx kuadratnya menjadi sesuatu bagi sesuatu. Gitu ya. So, lanjut lagi yang ini. Ampun, panjang, nggak mau buat mahasiswa aja. Oke? Dan melalui penurunan implisit ini bisa dibuktikan turunan X pangkat R sama dengan ini. Ini kan sama aja dengan yang di depan. Kalau di depan kita baru bisa membuktikannya kalau pangkatnya bulat. Sekarang kalau pangkatnya rasional, berlaku juga ini. Rumus seperti ini. Lain kali boleh dipakai. Oke, lanjut lagi. Ini mah gampang, jadi saya langsung ciluk ba aja. Hanya menurunkan implisit ini aja. Oke. Tentukan persamaan garis singgung
Berarti harus ngitung turunan di titik singgungnya ya. Untuk kemiringannya. Dan garis normal tuh garis yang tegak lurus garis singgung. Terhadap fungsi ini di titik ini. Kembali kalau ada soal gini, periksa dulu titiknya ada di grafik nggak? Kita hitung aja, X-nya 0, Y-nya 1. Betul nggak ruas kiri dan kanan sama? Masukkan ini, Y-nya 1. 1, 0, cos 0, 1. 1 tambah 1, 2 ya. Berarti memenuhi hubungan ini. Berarti titiknya udah di grafik. Kalau titiknya udah di grafik, tinggal kita menghitung kemiringan garis singgungnya. Yaitu DY/DX. DY/DX-nya di titik ini. Oke, ini gambarnya nggak terlalu penting ya. Kita yang penting hitung turunannya. Turunkan ini kedua ruas terhadap X. Ini apa turunannya? 3Y kuadrat DY/DX ya. Atau 3Y kuadrat Y aksen juga boleh nulisnya. Yang ini sebagai perkalian. Yang ini turunannya coba saya manual dulu. Apa? Yang cos XY min sin XY kali turunan dalamnya ya. Kali turunan ini. Perkalian lagi apa? 1 kali Y. X tetap. Kali 1 kali DY/DX. Karena Y yang diturunkan. Oke, itu di sini. Ya. Nah, saya kan mau mencari Y aksen di titik ini. X-nya 0, Y-nya 1. Nggak usah ditulis dulu gini Y aksen sama apa. Nggak usah. Langsung aja substitusikan titiknya. X-nya masukkan 0, Y-nya 1. Nanti Y aksennya kan ketemu. Nih, masukkan Y-nya 1. Y aksennya dicari. X-nya 0. Tung. Percaya aja. Seperti kalian percaya kitab suci. Ini udah dihitungkan. Dapat Y aksennya sepertiga. Maka dengan demikian. Kita peroleh. Persamaan garis singgungnya apa? Ini titik yang dilaluinya udah ada. Kemiringannya sekian. Maka persamaannya tinggal ini ya. Gambar sebenarnya nggak perlu lah. Hanya untuk ilustrasi. Oh, garis singgung ini. Persamaannya ini. Kemudian garis normal kemiringannya berapa? Oh, kemiringannya. Hah? Dari mana? Karena kalau dikalikan ini harus min 1 ya. Oke. Kemiringan garis normal min 3. Karena kalau dikalikan kemiringan garis singgung harus min 1. Oke. Persamaan garis normal. Kemiringannya udah tahu melalui titik ini. Tahu titik yang dilalui. Tahu kemiringannya. Langsung persamaannya pakai Y min Y1 sama dengan M X min X1. Lanjut. Buka juga ini gampang. Tunjukkan hiperbola ini. Pokoknya ini sebuah kurva. Dan kurva ini berpotongan tegak lurus. Kalau berpotongan tegak lurus artinya apa? Di titik potong. Apanya? Yang tegak lurus apa? Kan ini melengkung kurvanya. Kemiringan garis singgungnya ya. Garis singgungnya saling tegak lurus. Kalau garis singgungnya saling tegak lurus, kemiringannya kalau dikalikan min 1. Jadi kita cari dulu titik potongnya, betul? Titik potong itu dari sini saya dapat Y seper X, masukkan ke sini. Dari yang ini, Y-nya ganti dengan seper X dari sini. Ketemu ini, pakai rumus ABC kalian cari. X kuadrat 1,2 sama dengan min berapa?
min B 1 plus min akar B kuadrat min 4AC per 2. Itu X kuadratnya. X-nya nanti diakarkan lagi. Didapat inilah, udah. Hitung, itu mah. Jadi titik potongnya ada 2. Jadi saya nggak tahu kurvanya gimana, tapi kalau yang ini mah gampang ya. Gitu kurvanya. Yang ini hiperbola. Membuka ke mana? Sumbu X, sumbu Y, nggak tahu. Yang nggak boleh 0 mana? X yang nggak boleh 0. Ah, gitu ya. Jadi titik potongnya ada 2. Ini X1 dan X2. Titik potong tentunya ada Y-nya. Kalau titik potong X1-nya ini, berapa Y-nya? Masukkan aja ke sini. Y-nya 1 per X. 1 per ini, hasilnya ini. Titik potong satu lagi, ini. Paham mencari? Lanjut. Sekarang kita tinggal menghitung turunan fungsi ini dan turunan fungsi ini, dan kita masukkan titiknya. Di titik potong, betul nggak perkaliannya min 1? Karena kalau tegak lurus harus min 1. Oke, fungsi yang ini dulu saya turunkan. Implisit kayak tadi, dapatlah ini. Kemudian saya hitung ini di titik potong yang pertama. Nanti yang satu lagi juga harus dihitung. Ini titik potong yang pertama aja dulu. Oke, dapat sekian. Grafik yang satu lagi, saya turunkan, dapatnya ini. Harusnya, sekarang ini saya hitung kan di titik yang ke satu ini. Berapa nilainya? Nanti kalau dikalikan, ini harus min 1. Saling tegak lurus. Tapi, kita lihat, ini sebelum dimasukkan angka pun, kalau dikalikan kan min 1. Betul? Berapapun X dan Y-nya, ya udah saya nggak usah ngitung lagi kayak yang ini. Saya simpulkan aja. Ternyata ini perkaliannya selalu min 1. Berarti kurva ini dengan kurva ini di titik potong juga akan saling tegak lurus. Tanpa menghitung lagi nilainya. So, nah, saya akan masuk ke sini. Hati-hati, ini susah. Rada susah ya. Aduh, lambat Hati-hati, ini soal ini biasanya keluar hampir tiap tahun. Dan di tengahnya perlu turunan implisit atau aturan rantai. Implisit tuh kayak aturan rantai aja, cuma U-nya tuh si Y-nya itu. Hampiran diferensial digunakan untuk menaksir. Namanya menaksir itu nggak eksak hasilnya ya. Kayak dia tuh. Naksir Miss Indonesia. Dapat yang ya 70% dari Miss Indonesia. Oke lah gitu ya. Oke. Masalahnya kita mau menaksir nilai fungsi. Bukan naksir cewek ini mah ya. Bagaimana orang menghitung akar ini atau sin ini? Kalau kita hitung pakai kalkulator, yang diperoleh itu hanya hampirannya ya. Bayangkan, ini kemungkinan bilangannya irasional. Nggak mungkin pakai komputer juga, karena digitnya tak hingga banyaknya. Nggak mungkin memori komputer manapun nggak akan muat. Jadi yang ditaksir itu hampirannya. Pendekatan nilainya. Cuma kalau hampirannya bagus, hasil pendekatannya itu dekat dengan nilai eksaknya, nilai aslinya. Gitu ya. Nah, di semester 1 ini kita akan belajar hampiran yang sederhana. Tentunya nanti nilai hampirannya, loh kok jauh itu ya? Kok hasilnya rada jauh? Ya maklum, nanti semester 2 baru belajar yang betul-betul tertanam di kalkulator. Kalau ini yang masih kasar. Oke. Ceritanya gini. Ini idenya dulu, nanti halaman berikutnya baru hitungannya. Diberikan sebuah grafik Y fungsi fx yang warna apa ini?
Hah? Biru tua ya. Udah biru itu ya. Sering kebentur. Tua lagi. Cocok dengan dosennya. Nah, biru tua lagi ya. Nah, akan dihitung. Ini nanti dihapus dulu. Gitu ya. Akan dihitung nilai fx. Jadi ini ada titik x. Mau dihitung nilai fungsinya. Ingat nilai fungsi itu ke grafik yang biru ya. Kan ini grafik f. Ya contohnya tadi. Kalau saya punya fungsi. Katakan akar x grafiknya ini. Misalkan ya. Meskipun ini bukan akar x. Mau dihitung nih akar 4,01. Berarti ini. Kan susah deh. Nah, caranya sekarang kita tetapkan titik x0 yang sedekat mungkin dengan x. Tapi nilai fungsi di x0 mudah dihitung. Jadi kalau saya mau ngitung akar 4,01, saya cari x0-nya berapa? Titik yang dekat dengan ini, tapi gampang ngitungnya. Ya 4 kan? Jangan 9. 9 juga gampang. Tapi jauh kan? Ke 4,01. Kenapa harus dekat nanti? Penjelasannya berikutnya nanti. Oke, jadi prinsipnya. Ini saya hapus ulang ya. Jadi, saya pilih ini titik x0. Dekat ke X ya, ini gambarnya jauh, tapi karena untuk penjelasan. Oh ya, satu lagi. Kalau saya mau menghitung akar 7,1, saya pilih X0-nya berapa? Hah? Boleh 9, boleh juga mau milih 4 juga ya. Tapi bagusan 9, lebih dekat kan ke 9. 16, jangan terlalu jauh. 36 apalagi gitu ya. Pilih 9, meskipun dekat ini jadi miring, ini dekat tuh dalam tanda petik. Ya sebisanya gitu. Dekat gitu ya. Oke. Nah ini saya pilih titik x0. Yang nilai fungsinya terhadap yang biru nih. Tingginya. Gampang dihitung. Akar 4 ya gampang. Kalau ini sin pi per 7. Pilih x0-nya berapa? Hah? Pi per 6 ya. Karena sin pi per 6 tuh 30 derajat gampang, setengah. Gitu. Jadi kita yang menentukan x0-nya nanti. Nah. Kemudian di titik ini dibikin garis singgung. Yang warna apa ini? Ungu. Warna ungu. Oh di situ mah lain, ungu itu jelek sih. Ini mah ungu di sini. Magenta sih sebenarnya. Nah, kemudian tadi fx ini adalah nilai di x sampai grafik yang biru kan? Nah, sekarang yang dilakukan aproksimasinya adalah nilainya digantikan oleh nilai di garis singgung. Jadi maunya ngitung nilai fungsi yang asli ini. Diaproksimasi aja dengan nilai fungsi di garis singgung. Karena kalau di garis singgung, x-nya berapapun gampang ngitungnya. Karena garis singgung kan bentuknya hanya ax tambah b kan. Fungsi linier. Nah, maka nilai sejati atau nilai eksak diganti dengan nilai di garis singgung. Timbul galat, timbul penyimpangan kan? Penyimpangannya sebesar ini, betul? Ya. Oke. Saya sekarang jelaskan yang berikutnya. Ini hapus dulu, nanti ditulis lagi kayak orang gila aja tulis hapus. Kita perhatikan, kalau X ini dekat dengan X0, katakan X-nya bukan yang di kanan itu, tapi yang ini.
nilai di sejati, nilai sejati itu sampai yang biru, dengan nilai hampiran, hampiran tuh hanya sampai yang garis singgung, selisihnya hanya sebesar celah itu, betul? Jadi kalau X dan X0-nya dekat, galatnya itu kecil. Makanya tadi diusahakan memilih yang dekat dengan ini. Gitu ya. Jadi itu prinsip hampirannya. Nilai fungsi di titik X, ini yang asli, diganti dengan nilai fungsi di garis singgung. Nah, halaman berikutnya tinggal cara ngitungnya. Kita lihat. Ini kan baru idenya. Nilai di kurva diganti dengan nilai di garis singgung. Dan akan baik kalau X dan X0-nya berdekatan. Oke, kita lihat. Nah, sekarang cara ngitungnya. Cara ngitungnya sebagai berikut. Yang pertama, ada istilah diferensial dari peubah bebas. Peubah bebas. Oh ya, ingat, kalau Y sama dengan Fx, maka peubah bebasnya itu X, Y-nya itu peubah tak bebas ya. Nah, diferensial dari peubah bebas X itu simbolnya dx. Isinya sama dengan X min X0 dan X min X0 kadang-kadang juga ditulis sebagai delta X ini. Jadi dx, delta X, X min X0 itu sama. Itu namanya diferensial dari peubah bebas X. Jangan dibalik ya. Sebenarnya kalau mau dibalik boleh, tapi rumusnya semua sampai bawah nanti dibalik. Gitu ya. Konsisten. dx atau delta X itu adalah X min X0. Tentunya nilai ini bisa negatif ya. Misalkan saya menghitung akar 3,9. Kan pilih X0-nya 4. Nanti X min X0 negatif. Jadi bisa negatif. Sama aja kayak ular. Ular juga bisanya, ada yang bisanya positif, ada yang bisa negatif kan. Iya bener kan. Kalau kepatuk ular yang bisanya negatif mah, nggak apa-apa lah. Pakai betadine aja. Kalau yang bisanya positif ya nanti mati itu ya. Kecuali dipasangin ketimun gitu ya. Kemudian ada istilah delta Y. Gitu ya. Kalau Y tadi peubah tak bebas. Kalau peubah tak bebas, nanti DY sama delta Y itu beda pengertiannya. Kalau peubah bebas, variabel bebas, delta Y sama DY, delta X dengan DX sama aja. Yaitu X min X0. Kalau peubah tak bebas, delta Y dengan DY itu nanti beda. Delta Y itu adalah ini. Nilai fungsi. Perbedaan Y. Berarti nilai fungsi di titik X. Ini. Tingginya Q. Dikurangi nilai fungsi di titik X0. Tingginya P. Ya. Jadi tinggi Q dikurangi tinggi P. Makanya saya simbolkan merah ini. Itu delta Y. Jadi perbedaan nilai fungsi di titik X dengan di titik X0 terhadap grafik semula yang melengkung. Kemudian ada DY. DY itu didefinisikan sebagai F aksen X0 dx. Nah yang mana ini? Ya ini sih udah ditandai, tapi kita akan lihat. Kenapa itu tuh sama dengan ini? Kita lihat gini. Coba. Udah ada coret gak? Enggak. Kita lihat. Garis singgung yang ungu ini. Tangen sudut alfa berapa? Adalah RS, betul? Dibagi PS, gitu kan? Betul? Ini lihat segitiga PRS.
perubahan rencana studi, PRS. Tangen sudut alfa adalah ini dibagi ini, betul? RS dibagi PS. Sementara kalau kita lihat ini adalah kemiringan garis L ya. Kemiringan garis singgung kan? Jadi RS dibagi PS bisa juga dihitung sebagai turunan dari turunan. Turunan kok ditulis turunan? Turunan fungsi f di titik apa? X0 ya. Kan turunan fungsi di titik X0 tuh sama dengan kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgung adalah tangen sudut alfa. Tangen sudut alfa adalah RS dibagi PS. Ini hanya segmen, jadi saya kasih garis gitu. Segmen garis. Nah, dari sini saya dapatkan apa? RS sama dengan F aksen X0 kali PS sama dengan F aksen X0. PS itu apa ini? PS itu adalah X kurangnya X0 kan? Panjang ini, panjang PS sama dengan X dikurangi X0. Sama dengan F aksen X0 kali ini tadi apa? DX. Oke, jadi RS ini, RS sama dengan F aksen X0 DX. F aksen X0 DX itu didefinisikan sebagai DY. Oke, lupa yang merah nggak apa-apa, hapus lagi aja. Yang merah bikin pusing katanya, hapus aja. Dan akhirnya kayak kitab suci, percaya aja bahwa DY itu ini. Nah, bedanya delta Y dengan DY itu gini. Kalau delta Y itu perbedaan nilai fungsi di titik X dengan di titik X0. Nilai fungsi, jadi pakai grafik yang biru. Kalau DY itu perbedaan nilai di titik X dengan di titik X0, tapi terhadap garis singgung. Di X, garis singgungnya tingginya sekian. Di X0, sekian. Nah, perbedaannya itu DY. Ya. Nah, kita lihat. Kalau X dan X0-nya dekat, katakan X ini. Mana DY? DY adalah ini. Betul? Tadi perbedaan tinggi di garis singgung, nilai fungsi di garis singgung. Sedangkan delta Y perbedaan nilai fungsi terhadap grafik yang biru, jadi yang ini. Jadi terjadi perbedaan sebanyak celah ini. Nah, kalau X dan X0-nya dekat, maka celah ini makin sempit. Jadi beda delta Y dengan DY makin sedikit. Gitu ya. Wow, udah ceritanya kepanjangan. Jadi prinsip hampiran itu adalah delta Y. Kita hampiri, simbolnya ini aproksimasi dengan DY. Buat apa nanti kita lihat di soalnya. Dengan tidak boleh melupakan delta Y adalah ini, DY adalah ini. Lupa gambaran geometrinya nggak apa-apa. Rumus ini aja yang nggak boleh lupa untuk dipakai. Kasih bintang 7. Puyer bintang 7 dulu kan terkenal ya. Sekarang masih ada nggak ya? Obat sakit kepala. Nah, kalau mau ujian makan dulu puyer bintang 7. Maka ingatlah rumus ini. Nah, itu prinsip hampiran, tinggal soal aja sisanya. Tuh, soal seabrek-abrek. Ya. Mengenai hampiran dulu. Saya bahas soal yang A atau yang D? Hah?
Nggak boleh dua-duanya, salah satu aja. Tadi udah dibahas yang B di kelas itu. Hah? Dua-duanya. Ah, pengen diguyur. Yang B aja supaya seragam. Sama aja. Persis sama. Ini nggak ada yang lebih susah. Cuma yang ini banyak dosa kita bahas. Jadi yang B. Salah. Tadi saya ngebahasnya yang B, langsung klik aja. Sekarang mah ditulis. Untuk K38 mah. Kita harus punya fungsinya dulu. Bikin fungsinya apa? Fx ya. Cocokkan dengan yang mau dihitung. Mau ngitung sin ini, ya bentuk fungsinya sin x kan. Jangan fx-nya sama dengan tangen x, nanti nggak ada hubungan. Kemudian pilih x0-nya berapa? 30 ya. Deket kan ini. Beda sedikit tuh. 1/6pi. Karena di situ sin-nya istimewa. Nah, tadi prinsip hampiran adalah delta F atau delta Y sama aja dihampiri dengan D. Ya kalau F DF, kalau delta Y DY itu ya. Kalau delta P ya DP itu ya. Uang muka DP itu kan. Ini isinya apa tadi? Lupa. DP DF isinya F aksen. Ini harusnya F ya, nggak ada Y di situ F. Semua kan pakai F. Ini pakai F campur-campur. Ya F sama Y sama aja. Ini ya. Oke. Ini adalah F aksen X0 DX ya. Yang ini isinya apa? Fx min Fx0. Nah, jadi saya mau menghitung ini nih. Nilai fungsi kan mau dihitung. Pakai hampirannya ini. Ya udah kita jalanin aja. Untuk ngitung hampiran, saya perlu turunan. Saya hitung turunannya. F aksen X apa? Cos X gitu kan. Kemudian saya hitung ini. Kan saya nanti perlu ini nih. F aksen X0 sama dengan F aksen tadi X0 nya saya pilih 1/6pi sama dengan setengah akar 3 ya. Cos apa? Nah ya apa? Gitu ya. Ngikutin nggak? Jadi tahapannya harus tahu. Prinsipnya ini. Saya perlu apa untuk ngitung? Oh, ini saya urusin turunan dulu. Kemudian DX-nya apa? Tadi. Lupa. DX. Mana? X min X0. X min 1/6pi kan? Gitu? Udah kita jeblusin aja ke rumus ini. Nanti nongol sendiri. Delta F hampiri dengan DF. Fx min Fx0 dihampiri dengan F aksen X0 DX. Saya hitung dulu. F berapa ini? 1/6pi hampiri dengan F aksen X0 tadi udah dapat setengah akar 3. Ini X min X0 gitu. Ya, DX kan tadi X min X0 atau X min 1/6pi lah. Kok X0 lagi? Itu ya. Nah, saya mau menghitung tadi mana? Ini. Berarti ini baru dipakai. Gantikan sekarang X-nya dengan ini. Jadi F 31/180pi min F 1/6pi
hampiri dengan setengah akar 3 kali 3. Ganti ini juga ya, X-nya ganti dengan 31 per 180 Pi min 1/6 Pi gitu ya. Nah. Oke, lanjut lagi. Nah, ini apa? Fx-nya kan tadi sin X. Emang kita bentuk supaya mau ngitung ini. Sin 31 per 180 Pi F 1/6 Pi berapa? Sin kan? Dihampiri oleh setengah akar 3 kali ini berapa? 1 per 180 Pi. Atau sin ini yang mau dihitung soalnya. Itu ini kayak pindah ruas saja, sin 1/6 Pi setengah ya. Sin 30 derajat ditambah setengah akar 3 kali 1 per 180 Pi. Kalau di ujian udah gitu aja. Nggak usah Pi-nya diganti 3,14. Karena Pi itu sebenarnya bukan 3,14. Itu sendiri pendekatan. Jangan dihitung. Kalau dihitung pakai 10 angka di belakang koma, berarti ketahuan pakai kalkulator itu. Nah, gitu aja. Saya salah ngitung nggak ya? Ya, nggak tahu. Pokoknya apa konsepnya gini ngitungnya. Jadi ini aja diingat. Nanti ke bawah masukkan ini nongol sendiri itu yang mau dihitung. Ngol gitu kayak ongol-ongol. Paham? Tidak. Aduh. Terus nggak ada yang jawab, saya jawab tidak. Soal berikutnya. Ciluk Mbak, ini waktunya udah rada mepet. Saya pakai ini ya. Dari hasil pengukuran, kalian kalau di fisika kan ada ngukur panjang nih. Ngitung misalkan panjang meja ini pakai penggaris yang skala terkecilnya 1 mili. Maka galatnya adalah setengah skala terkecil, betul? Jadi kalau setengah satuannya paling kecil 1 mili, berarti nanti yang diukur itu plus min setengah mili gitu ya. Setengah skala terkecil. Kenapa ada plus min? Karena kan kalau kita lihat penggarisnya itu dari sini, dari tengah, dari kanan agak beda-beda dikit. Kita nggak pernah dapat yang betul-betul eksak 100%. Nah, dari hasil pengukuran diperoleh rusuk. Bukan rusuk ini. Rusuk sebuah kubus. Rusuk sebuah kubus ini. Dengan galat, sebenarnya bukan kesalahan ya. Terjemahan dari error, aduh banyak R-nya susah. Error. Terjemahan dari error itu adalah galat. Kalau kesalahan tuh 7 tambah 5, 50. Nah, itu salah, kesalahan. Nah, galat. Cuma dulu dipakai istilahnya kesalahan. Salah juga tuh pakai istilahnya. Harusnya galat. Jadi ini bayangkan setengah skala terkecil lah. Kalau ngitung panjang meja itu ya. Hitung volumenya dan taksir galatnya. Jadi yang ditanya ini volumenya V dan taksiran galatnya. Ya, kalau galatnya ya delta V gitu ya. Itu galatnya, galat volume. Kalau ini rusuknya katakan saya namakan S, maka ini adalah delta S gitu ya. Oke. Kita rumuskan sekarang. Jadi saya harus memunculkan variabel kan supaya bisa ngitung. Saya misalkan rusuknya S, volumenya V. Saya punya hubungan. Ikuti ini kecepatan. Diketahui di soal ini S-nya 11,4 hasil pengukurannya. Galatnya delta S sekian. Galat biasanya pakai delta ya. Oke.
Yang ditanya apa tadi? Volume dan taksiran galatnya. Volume mah gampang. Volume mah tinggal S pangkat 3 kan? Maka volume S pangkat 3, ya hitung aja ini pangkat 3 dapat. Beres. Volume mah nggak ada apa-apanya. Nah, kemudian yang ditanya lagi taksiran galat pada volumenya. Berarti kita bukan mau menghitung ini. Kalau ini memang galat volumenya. Tapi yang diminta taksiran galatnya. Jadi ini ditaksir dengan dV. Tadi hampiran. Oke? Isinya apa ini? Lupa. Lihat lagi rumusnya kalau lupa. DF isinya ini. Kalau dV, V aksen, ininya bukan X0, tadi variabelnya S kan? V aksen S0 kali X kali DS. Oke. Jadi kita akan ngitung dV. V aksen S, DS. Nah, kita hitung dulu V aksen S berapa? V aksen S apa ini? Turun ke S. 3S kuadrat. Oh, bentar. Ikuti ini aja. DS-nya dulu dia apa? Di sini berarti variabel bebasnya S, variabel tak bebasnya V. Penting itu. Karena kalau variabel bebasnya S, nanti delta S dengan DS sama. Kalau variabel tak bebas, dV dengan delta V beda. Oke, DS ini. Delta S. Kita udah punya 0,05 DS-nya. Sekarang saya hitung dV-nya. Turunkan terhadap S 3S kuadrat. Kali DS-nya sama delta S sama aja. Karena dia variabel bebas. Udah, saat S-nya 11,4, ya masukkan aja ini S-nya 11,4, delta S-nya 0,05. Hitung. Dapat. Itulah taksiran galat dari volume. Kalau galat dari volume yang benar-benarnya mah ada delta V. Di sini nggak bisa kita hitung. Yang dihitung taksiran galatnya. Ya. Jadi kalau taksiran itu yang diferensialnya, bukan yang delta. Hah? Berapa? Baris ke berapa dari bawah? Baris keempat dan dua. Ini? Hah? Kurang paham. Harus lihat teorinya lagi. DF adalah ini. D apa? D set apa? Set aksen di titik yang istimewanya ya. DX. DV kok salah kok jadi kurang. Apa? V aksen DX. Kalau variabelnya dalam S, V aksen S0 DS kan? Inilah yang dilakukan di sini. Mana? Mana? Ini. DV adalah V aksen DS. Bingung Mas ya? Oh ya S0. Boleh. S0. Ah ya udah, betul. Ini sebagai S0-nya yang diketahui ya. Si merah masih bingung? Hah? Cukup bingung. Kenapa pakai DSV? Karena diminta taksiran. Kalau naksir itu yang diferensialnya. Kalau yang aslinya delta itu.
Itu betul-betul galatnya. Hampiran galatnya itu. Kayak di sini nih. Ini betul-betul beda nilai fungsi di grafik semula. Kalau ini beda nilai fungsi di garis singgungnya. Itu hampirannya. Variabel bebas dx sama delta x sama ketentuannya. Sekarang saya punya v sama dengan s pangkat 3. Variabel bebasnya mana? S. Kalau variabel bebas, ds dengan delta s sama. Jadi, diferensial dari peubah bebas dengan deltanya itu selalu sama kalau peubah bebas. Kalau peubah tak bebasnya beda. Kayak gitu ya. Ya awal-awal ya gini rada kaku gitu ya. Kok begitu? Ya begitulah. Ngebut. Oh, masih ada yang nanya. So. Jalan aslinya sih mungkin dia harusnya VS digunakan S0. Tapi kenapa S0 ini pakai S? S-nya berapa? 11,4 ya. Bukan, itu S0. Itu yang terukur. S aslinya, bayangkan ngukur pakai penggaris, benar-benarnya berapa? Eksaknya S-nya nggak tahu kan? Kan dilihat dari sini, mungkin 11,37. Dari sini mungkin, kalau penggarisnya dilihat dari sini, mungkin 11, dia ada keterangan galatnya gitu. Kayak dia jadi tafsir baru. Dan realnya kan kalau kita ngitung pakai penggaris, nggak pernah dapat nilai eksaknya. Mata kita kan sama mata yang dari sini beda membacanya. Yang benernya berapa tuh? Nggak tahu. Ini S0-nya yang kita pakai gitu kan. Oke. Pertanyaan dia bikin bingung yang lain. Biarin aja. Nah, saya masih 3 soal. Ini akan saya bahas 3. Jadi agak cepat ya. Baong sekali. 3 nanti yang mana aja gimana nanti lah. Oke, yang ke-1 dulu. Ini, limit-limit berikut merupakan turunan dari sebuah fungsi. Kayak kemarin nih, yang di tutorial nomor 4 atau 6. Turunan dari fungsi. Tentukan fungsi asalnya dan tentukan ini nilai turunannya itu berapa. Ya. Tanpa melalui proses limit ini, mau pakai konsep turunan. Coba kita lihat. Yang A dulu. Crop dulu yang A. Ini merupakan turunan katanya. Nggak mau. Dia. Oke. Ini merupakan turunan dari sebuah fungsi. Fungsinya apa? Nah, nanti baru fungsinya kita turunkan. Itu berapa nilainya itu ya. Ini rumusnya cocoknya pakai yang ini ya. Turunannya. Pakai yang limit H mendekati 0. F apa? X tambah H min Fx dibagi H. Kembali di sini harus nebak-nebak. Rada nebak-nebak. Oh, saya tulis yang lain lagi. F aksen A adalah limit H mendekati 0. Ya ininya diganti A. Gitu kan? A gitu ya. Jadi jangan terpaku selalu X. Jadi kalau gini, ini A-nya berapa ya di sini? Jadi A-nya sama dengan 2 dan limit ini adalah apa? Oh, sorry, bukan limit. Dia Fx-nya apa?
Lihat dari sini ya. Ini fx atau fa. 3. Nah, kalau fa itu 3 kali 2a kuadrat, itu a-nya 2 ya. Kalau fx menjadi 3 kali x kuadrat. Dan kalau ini saya namakan k, si k ini tak lain adalah turunan dari fungsi di titik 2, betul? Ini adalah turunan dari fungsi ini di titik 2. Nah, saya mau ngitung k-nya ini, limit ini, lewat turunan. Jadi saya hitung f aksen x sama dengan, dari sini saya ngitung 6x. F aksen 2, berapa? 12. Jadi k sama dengan 12. Jadi saya nggak ngitung limitnya ini. Langsung pakai turunan, nilainya sekian. Paham? Hah? Benar. Ah, muka bingung gini lu paham. Kotak, paham? Kamu? Hah? Neng, paham nggak? Hah? Beneran? Ah, ragu-ragu. Nanti tanya si ini ya. Ini calon A dia. Boleh tolong jelasin dari yang baris kedua dari atas. Yang ini? Oh, tadi ya itu saya dengar keluhan tapi gimana? Yang dari K sama dengan itu tadi gimana? Oh, enggak, ini saya namakan nilainya K. Nah, si ini itu setelah dievaluasi ternyata dia adalah turunan di titik 2 dari fungsi ini. Jadi untuk menghitung si bulat ini yang saya namakan K, untuk menghitung si K ini tinggal ini aja diturunin, dimasukkan nilai 2. Ini supaya pendek aja, supaya saya nggak nulis ini lagi, saya namakan K itu. K itu penjahat kan, tahu nggak? Nggak tahu si K. Oke, berikutnya saya bahas soal yang ini. Yang C. Nah, kalau ini kan nggak ada H menuju 0. Jadi, ngitung turunannya pakai rumus ini. F aksen X yang polanya limit, apa? T menuju X. Apa ini? Ft min Fx per T min X gitu ya. Oke. Jadi, ini mah udah ada X ya. Langsung nongol Fx ya kan. Gampang. Fx-nya berarti sama dengan 3 per X kan. Ini sama kan. Udah langsung sama, enak. Cuma ini T menuju X, ini P menuju X. Dan seluruhnya ini tak lain adalah F aksen X, betul? Turunan di X, nggak kayak tadi, di angka. Ini udah X. Jangan di titik P ya. Yang di titik 3 atau titik P. Ini lihat, P menuju X, ini F aksen X ini. Ya udah, maka kita hitung aja sama dengan ini saya tulis sebagai 3 kali X min 1 supaya nggak usah pakai pembagian. Min 3 X min 2. Min 3 per X kuadrat. Turunannya. Turunan dari ini. Udah gitu aja. Bengong kayak kuda. Lagi ya. Satu lagi. Yang ini. Oke. Supaya paham. Ini, jadi kita mau merumuskan ini turunan dari apa? Nah, kalau di ujian hati-hati. Dikasih limit kayak gini. Kalau dihitung-hitung limitnya pakai limit. Nggak ketemu-ketemu. Harus pakai turunan kayak gini. Ininya dibikin agak rumit. Kalau dihitung pakai rumus-rumus limit. Oh, kok nggak bisa-bisa itu. Primitif apit nggak bisa. Ini nggak bisa. Oh, harus pakai turunan dikenalinya. Nggak dikasih keterangan ininya kayak gini. Oke. Coba. Ini cocoknya pakai rumus yang
kedua ini atau yang ke satu ini? Hah? Mirip, lebih mirip yang ini. Meskipun beda, ini T menuju X, ini X menuju ini ya. Tapi jangan terpaku ke simbol X ya. Coba kita lihat. F aksen X, saya tulis dulu rumus ini. Karena ini yang lebih cocok, nggak ada H menuju nolnya di soal ini. Limit, apa? T menuju X, Ft min Fx per T min X itu ya. Nggak cocok, ini mah X menuju sesuatu. Saya tukar T dan X di sini. Sama aja dengan kalau saya tulis F aksen T, itu ya. Limit X menuju T, Fx min Ft per X min T. Sama kan? Ya. Tukeran T dan X ya. Tapi jadi F aksen T. Sehingga saya cocokkan bentuk limit ini sekarang dengan yang bawah. Kenapa dengan yang bawah? Karena ininya X menuju ini. Ini juga X menuju ini. Jadi ini tak lain adalah F aksen berapa? Hah? Enggak. Ini F aksen T, limit X menuju T. Ini F aksen berapa? Pi per 2. Dengan fungsinya Fx-nya apa? Hah? Lihat ini, udah ada. Ini, aduh, tah. Fx-nya sin X. Harus nyama-nyamain. Ya udah, jadi nilainya tinggal kita hitung. F aksen X sama dengan cos X. F aksen pi per 2 sama dengan cos pi per 2 kan? Sama 0. Jadi sama dengan ini. Gitu. Ya. Ya. Kalau misalnya besok ada di ujian itu Pak, minta ini lagi Pak. Boleh nggak langsung turunin jadi diturunin pakai L'Hopital itu nggak boleh. L'Hopital semester 1 nggak boleh, kecuali buktikan dulu, disertakan buktinya di kanan, bukti rumus L'Hopitalnya. Disusah. Jadi atas diturunin, bawah diturunin nggak boleh. Nah ini kalau pakai ngitung limit langsung, kalau di soal ujian keluar gini, mau pakai rumus-rumus limit dihitung juga boleh. Mau pakai turunan gini juga boleh. Nanti biasanya dikasih soal kalau dihitung sebagai limit biasa, nggak ketemu-ketemu itu. Oh ternyata harus pakai turunan. Oke, sekian dulu hari ini.